Film Anak Kunti, sebuah film horor terbaru yang tayang di tahun 2025. Sudah banyak film horor di Indonesia yang menghadirkan sosok kuntilanak. Namun, tidak banyak film horor yang menceritakan tentang keluarga atau kerabat dekat dari sosok kuntilanak tersebut. Salah satunya adalah film Anak Kunti. Di film ini, kita akan menyaksikan kisah dari kehidupan anak kuntilanak. Seperti apakah kisahnya? Hayu, meluncur! Sebelum ke videonya, Mamang mau kasih informasi dulu. Sebenarnya, selain bikin konten, Mamang juga jualan nih, Slur. Jualan apa emangnya, Mang? Mamang jualan cemilan basreng atau bakso goreng. Makanan kekinian yang digemari oleh anak-anak muda sekarang nih. Bakso goreng yang crispy, dibaluti bumbu pedas dengan aroma daun jeruk yang sangat segar. Mamang jamin pedesnya juara, Slur. Kita nggak pelit kasih bumbunya. Cocok banget buat kalian yang suka pedas. Pasti bikin lagi. Yuk, di order sekarang. Mamang taruh link toko Shopee-nya di kolom deskripsi ya. Hatur nuhun. Film ini diawali di sebuah desa yang terletak di Jawa Tengah, tepatnya di Desa Wonoenggal. Pada suatu malam yang sunyi, di malam itu, kita dibawa ke rumah sepasang suami istri yang bernama Jarwo dan juga Wati. Saat itu, Wati sedang berjuang keras melahirkan anak pertamanya dengan bantuan seekor dukun beranak yang bernama Mbok Aminah. Setelah perjuangan panjang, bayi pertama mereka pun lahir dengan selamat. Raut bahagia terpancar dari wajah keduanya. Suasana rumah dipenuhi rasa syukur dan kegembiraan yang mendalam. Kebahagiaan mereka semakin lengkap karena tak lama kemudian Wati diberitahukan oleh Mbok Aminah bahwa ia ternyata mengandung anak kembar. Dan kini harus berjuang kembali melahirkan anak keduanya. Ibu kembar, Dok. Namun siapa sangka, di malam yang seharusnya penuh sukacita itu, bahaya besar justru mengintai keluarga kecil ini. Di waktu yang bersamaan, sekelompok warga desa datang dengan amarah membara. Mereka menuju rumahnya Jarwo. Mereka pun membawa berbagai senjata tajam sambil berteriak-teriak. Rombongan tersebut dipimpin oleh seorang pria yang bernama Hasan. Dia adalah provokator dari kerusuhan ini. Tidak ada yang tahu pasti apa alasan warga tersebut begitu marah kepada Jarwo dan juga Wati. Namun yang jelas, mereka menunjukkan amarah yang sangat kejam. Dari kejauhan, terlihat beberapa orang yang mungkin adalah tetangga Jarwo. Mereka berusaha menghentikan kerusuhan itu. Namun nahas, orang-orang tersebut malah dibantai tanpa ampun oleh Hasan beserta pasukannya. Di dalam rumah, Wati yang masih berjuang melahirkan anak keduanya, tak menyadari bahaya yang sudah diambang pintu. Api mulai menjilat dinding rumah mereka setelah beberapa warga membakarnya. Dari luar, Hasan berteriak lantang, memanggil nama Jarwo agar segera keluar dan menyerahkan diri. Tenang! Jarwo, keluar! Menyadari situasinya sudah genting, Jarwo dengan wajah yang panik segera menyuruh Mbok Aminah untuk pergi dan menyelamatkan bayi yang baru lahir. Setidaknya dengan Mbok Aminah, anak mereka itu bisa selamat. Dengan mata yang berkaca-kaca, Jarwo memeluk istrinya erat-erat untuk yang terakhir kalinya. Saat itu Jarwo merasa tidak tega dengan keadaan istrinya, yang mana Wati masih merintih kesakitan untuk melahirkan anak keduanya. Jarwo akhirnya pasang badan. Ia keluar dari rumah dengan harapan para warga tak mengusik istrinya yang sedang melahirkan.
Namun nahas, Jarwo langsung disiksa oleh Hasan dan warga lainnya. Sampai akhirnya Jarwo tewas karena dikorok sulur. Setelah memastikan Jarwo tak bernyawa, Hasan masuk ke dalam rumah. Ia melihat Wati yang baru saja melahirkan anak keduanya. Dengan sisa tenaga, Wati memeluk bayinya. Lalu saat itu ia sempat bertanya dengan suara yang lirih, "Apa salahku hingga kalian melakukan ini?" Namun Hasan hanya diam, tanpa belas kasihan sedikit pun, lalu ia pergi meninggalkan Wati. Hasan minta kepada warga lainnya agar membakar rumah itu dengan api yang lebih besar, agar Wati serta anaknya mati di sana, sehingga keluarga Jarwo pun tak ada yang tersisa. Saat itu Hasan tidak tahu jika Wati hamil anak kembar. Ia pun tak sadar satu anaknya Wati sudah berhasil lolos dibawa oleh Mpo Aminah. Rumah Jarwo dan Wati lenyap dilahap oleh api bersama kisah tragis yang kelak menjadi awal dari kutukan kelam di desa Wonoenggal. Dan film Anak Kunti baru saja dimulai. Waktu pun berlalu. Beberapa tahun kemudian, cerita berpindah ke sebuah pondok pesantren yang terletak di daerah pedesaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat itulah tinggal dua sahabat karib yang bernama Sarah dan juga Azizah. Hari itu menjadi hari terakhir kegiatan belajar mereka sebelum memasuki masa liburan panjang. Aku lagi bingung aja, Sah. Liburan ini kemana? Selama ini, Sarah tinggal dan diasuh oleh Pak Kiai serta istrinya yang merupakan pemilik pondok pesantren tersebut. Mereka memperlakukan Sarah seperti anak sendiri. Setiap kali masa liburan tiba, Sarah selalu memilih untuk tetap tinggal di pondok, membantu pekerjaan rumah, dan menemani ibu Kiai. Namun kali ini, Sarah tampak gelisah. Ia terlihat bingung hendak menghabiskan liburannya di mana, sebab hingga kini ia sama sekali tidak tahu asal-usul keluarganya. Bahkan ia tidak mengetahui di mana kampung halamannya. Jadi saat teman-temannya pulang ke kampung halaman, ia sendiri bingung harus pulang kemana. Ya beda, Sah. Mereka kan bukan orang tua kandungku. Sejak kecil ia telah diasuh oleh Pak Kiai tanpa pernah menanyakan siapa orang tuanya. Sebenarnya keinginan untuk bertanya itu sudah lama ada di hatinya. Tetapi rasa takut dan segan membuatnya menahan diri. Dalam pikirannya, satu-satunya keluarga yang ia miliki hanyalah Pak Kiai dan juga istrinya. Di sela kebingungan itu, Azizah yang mengetahui keadaan sahabatnya pun mengajaknya untuk berlibur ke kampung halamannya. Ajakan itu sempat membuat Sarah tertarik. Namun setelah berpikir kembali, ia merasa tidak enak hati jika meninggalkan pondok pesantren dan meninggalkan Pak Kiai sendirian. Koe yakin orang melo aku mulai? Akhirnya, Sarah memutuskan untuk tetap menghabiskan masa liburannya di pondok pesantren ini. Aku sebenarnya gelem. Aku rapenak karo Pak Kiai lan punyai. Malam pun tiba. Ketika semua santri sudah beristirahat, Sarah mendadak terbangun karena ia mendengar suara tangisan. Suara tangisannya sangat pelan, namun terdengar jelas. Rasa penasaran mendorongnya untuk mencari sumber suara itu. Ia berjalan perlahan menuju arah asal tangisan, hingga akhirnya pandangannya tertuju kepada sosok wanita berwajah mengerikan yang berdiri di sudut ruangan. Terlihat ia sambil menggendong seorang bayi. Hal tersebut membuat Sarah berteriak ketakutan sekuat tenaga.
Teriakannya membangunkan para santri lainnya, termasuk Aziza, yang mana segera menenangkannya. Gendong bayi. Istighfar. Aku pulang. Istighfar. Awas. Keesokan paginya, suasana pondok kembali tenang. Hati-hati ya. Setelah semua santri pulang untuk liburan, Ibu Kiai menyarankan agar Sarah tinggal sementara di rumahnya. Mengko yang arep maem ning omah wae yo, Nduk. Namun sebelum mengikuti ajakan itu, Sarah ingin membersihkan kamarnya terlebih dahulu. Tinimbang dhewean ning kene. Galuh ning kamar mburi. Waktu pun berjalan hingga menjelang maghrib. Setelah selesai, Sarah berniat akan pergi ke rumah Pak Kiai. Tetapi ia pun akan menunaikan sholat terlebih dahulu di dalam asramanya. Selesai sholat, suara misterius kembali terdengar. Kali ini bukan tangisan, melainkan suara halus yang terus-menerus memanggil nama Sarah. Dan suara itu menyuruh Sarah agar pulang. Dengan hati berdebar, Sarah berusaha mencari arah suara tersebut. Namun sebelum sempat melangkah jauh, tiba-tiba muncul sosok kuntilanak di hadapannya. Sosok itu menatapnya dengan tajam, dengan wajah yang menyeramkan, membuat Sarah menjerit dengan sangat histeris. Seketika tubuhnya kaku, matanya kosong, dan ia jatuh tidak sadar diri. Teriakan dan kekacauan yang dibuat oleh Sarah membuat Pak Kiai dan istrinya segera datang. Dengan panik, mereka membaca doa-doa untuk menenangkan Sarah. Setelah berjuang beberapa lama, akhirnya Sarah tenang dan kembali sadar. Setelah kejadian itu, Pak Kiai dan istrinya ingin bercerita sesuatu hal kepada Sarah. Sarah kemudian membuatkan segelas es teh manis hangat untuk mereka semua. Dan kemudian Pak Kiai mulai bercerita tentang sebuah kebenaran yang selama ini mereka simpan. Bapak karo Nyai. Neng. Pak Kiai menjelaskan bahwa saat dulu, bertahun-tahun yang lalu, mereka pernah tinggal di sebuah desa yang bernama Desa Wonoenggal. Di sanalah mereka pertama kali bertemu dengan seorang wanita tua yang bernama Mbok Aminah. Dia adalah dukun beranak yang menitipkan seorang anak perempuan kepada mereka berdua. Mbok Aminah berkata bahwa Pak Kiai harus menyelamatkan anak perempuan itu sebab dia sedang dalam keadaan bahaya. Dan ternyata anak tersebut adalah Sarah. Karena merasa kasihan dan juga ingin melindungi anak perempuan itu, Pak Kiai dan istrinya menerima titipan tersebut. Dan mereka merawat Sarah hingga dewasa selur. Namun sejak saat itu, mereka tidak pernah lagi bertemu dengan Mbok Aminah. Namun, Mbok Aminah meninggalkan selembar kertas lusuh yang berisikan gambar peta sederhana yang menunjukkan sebuah lokasi di Desa Wonoenggal. Setelah mendengarkan cerita itu, Sarah terdiam cukup lama. Hatinya dipenuhi rasa haru sekaligus penasaran. Ia pun memutuskan ingin pergi ke desa itu, mencari Mbok Aminah dan mengetahui asal-usul keluarganya yang sebenarnya. Beberapa hari kemudian, dengan izin dari Pak Kiai dan istrinya, Sarah akhirnya berangkat menuju Desa Wonoenggal. Ia membawa peta peninggalan dari Mbok Aminah sebagai satu-satunya petunjuk. Aku ingin tahu apa yang terjadi di masa lalu, tentang siapa diriku. Sesampainya di Desa Wonoenggal, Sarah langsung berniat akan berkunjung ke rumah sahabatnya, yaitu Azizah, karena dia memang berasal dari kampung ini. Ternyata untuk bisa sampai ke rumah Azizah, dia harus naik ojek dulu selur
Saat itu Sarah diantar oleh tukang ojek bernama Karyo. Akhirnya Sarah sampai di rumah Azizah. Di sana ada seorang bapak, yang mana bapak itu tengah memandikan seorang ayam. Assalamualaikum. Saat itu Azizah terkejut karena Sarah datang ke rumahnya. Sebelumnya Sarah menolak ajakannya untuk berlibur ke desa ini, tapi sekarang Sarah datang dengan sendirinya. Ya Allah, Zah. Azizah yang senang segera membawa Sarah ke dalam rumahnya untuk beristirahat. Masa aku toko langsung cerita? Ya wis monggo ae ceritane. Beberapa lama kemudian, mereka memutuskan untuk makan siang bersama di warung dekat alun-alun desa. Di pasar itu, mereka bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Majid. Dia adalah dokter muda yang praktek di puskesmas kampung ini. Majid ingin berkenalan dengan mereka, namun Sarah dan Azizah tak membalas jabatan tangannya karena bukan mahram. Salam kenal, saya Aziza. Setelah selesai makan, Azizah mengajak Sarah untuk pulang dan berkenalan dengan ayahnya. Pak. Ono tamu. Ternyata ayah Azizah adalah Hasan, laki-laki paruh baya dengan tatapan tajam dan sikap yang tegas. Dan jika kalian ingat, Hasan adalah provokator yang melakukan kerusuhan di awal film tadi. Kulo Sarah. Nah Sarah, Iki lho Pak jenengku neng pondok sing. Lalu saat itu, Hasan tampak terdiam sesaat ia mendengarkan Sarah menceritakan tentang masa lalunya, di mana Sarah bercerita bahwa ia dulu dititipkan oleh seorang wanita yang bernama Mbok Aminah kepada Pak Kiai, dan kini ia datang ke desa ini untuk mencari Mbok Aminah serta mencari tahu asal-usul keluarganya. Sama jenengnya Mbok Aminah. Nama Mbok Aminah seketika membuat Hasan teringat masa lalu kelamnya. Malam ketika ia memimpin para warga untuk membakar rumah Jarwo dan Wati. Dengan tenang Hasan berpura-pura tidak mengenal nama yang disebutkan oleh Sarah, yaitu adalah Mbok Aminah. Saat Azizah bertanya apakah ayahnya tahu siapa Mbok Aminah, Hasan seketika menjawab bahwa ia tidak mengenal orang tersebut. Pak Ki, dong ra sing jenenge Mbok Aminah. ora. Sebaiknya jangan. Bapak kan udah lama tinggal sendiri. Azizah kemudian meminta izin agar Sarah bisa menginap di rumah mereka selama beberapa hari. Hasan langsung melarangnya dengan tegas. Ia beralasan bahwa dirinya tidak enak dengan warga sekitar jika ada orang asing yang menginap di rumahnya. Nanti apa kata orang kampung? Pokoknya ojo, kowe kurut-kurut karo bapakmu. Azizah tampak kecewa mendengar penolakan itu. Ia merasa ayahnya terlalu berlebihan. Karena tak ingin membuat Sarah tidak nyaman, lalu ia mencari tempat lain untuk sahabatnya menginap. Akhirnya Azizah membawa Sarah ke sebuah langgar tua yang mana terletak di pinggir hutan desa. Sekali lagi sepurane aku yo, Sar. Ya Allah, Zah. Wes toh, aku rapopo. Aku kan udah bilang. Langgar itu sudah lama tidak digunakan untuk beribadah. Atapnya berlumut, dindingnya berdebu, dan di sekitarnya tumbuh ilalang tinggi. Meski suasananya terasa angker, Sarah tetap menerima untuk tinggal di sana sementara waktu. Sarah dan Azizah kemudian membersihkan tempat itu secara bersama-sama. Aku nemu tempat wudhu. Banyunya resik kok, Sa. Ya po. Ketika sedang membersihkan area wudhu, Sarah sempat dikejutkan oleh kejadian aneh, di mana tutup kendi air tiba-tiba terbuka dan tertutup dengan sendirinya.
seolah ada sosok tak terlihat ingin ikut membantu mereka. Azizah mencoba menenangkannya dengan berkata, mungkin itu hanya angin. Sore harinya, setelah langgar tampak bersih, Hasan tiba-tiba datang menjemput Azizah. Dengan nada keras, ia memaksa anaknya untuk pulang. Azizah, kenapa kowe nang kene? Ayo bali. Ayo cepet. Nuruto nang wong tua. Tak ada pilihan lain, Azizah akhirnya meninggalkan Sarah seorang diri di langgar itu. Malam harinya, terlihat ada pedagang kue putu. Dua orang warga bernama Karyo dan Idris tengah asik memakan kue putunya. Namun saat itu, tiba-tiba pedagangnya seketika menghilang. Aku nek mangan putung ini ki. Dan mereka sangat ketakutan karena melihat sosok kuntilanak melayang di dekat langgar. Kang, Ternyata mereka itu adalah anak buah Hasan. Mereka segera melaporkan kejadian tadi kepada Hasan. ana kuntilanak kan? Awalnya Hasan tidak percaya, tetapi ketika Idris menyebut bahwa wajah kuntilanak itu mirip seperti Wati, istrinya Jarwo yang dulu dibakar hidup-hidup, wajah Hasan seketika menjadi pucat. Ia mulai panik dan merasa teror itu mungkin berkaitan dengan masa lalunya. Matke, rupanya mirip Wati, Kang. Sejak malam itu, Hasan memerintahkan Karyo dan Idris untuk mengawasi Sarah dari kejauhan. Ia mulai curiga bahwa kedatangan gadis itu membawa kutukan atau gangguan dari arwah Wati. Namun tanpa sepengetahuannya, Azizah yang mendengar percakapan ayahnya mulai merasa curiga. Ia bertanya-tanya, siapa sebenarnya Wati yang sering disebut oleh ayahnya. Malam itu, dengan diam-diam, Azizah memutuskan untuk kembali ke langgar Slur dan menemani Sarah menginap. Dan hal itu pun tanpa sepengetahuan ayahnya. Malam semakin larut. Ketika tengah tidur, Azizah terbangun karena mendengarkan sesuatu. Lalu ia melihat kuntilanak yang hendak menyerangnya. Namun ternyata itu adalah mimpi. Aku mimpi, Sa. Keesokan paginya, mereka berdua pun pergi ke pasar untuk mencari sarapan. Ini Rak, anaknya Pak Hasan yang di pondok itu toh? Nggih, Bu. Oh, Di sana mereka berdua pun melihat seorang wanita tua. Namanya adalah Mbo Darmi. Dia merupakan orang pintar atau dukun yang paling sakti di desa ini. Dan banyak orang yang segan kepadanya. Jenenge Mbok Darmi. Dhek orang pinter, sing dihormati nang kene. Lalu Mbo Darmi pulang ke rumahnya. Di saat itu ia memberikan makanan kepada seseorang dengan cara yang tidak layak, mirip seperti kepada hewan. Ternyata orang yang diberi makan itu adalah Bu Aminah. Jadi selama ini, rupa-rupanya Bu Aminah dikurung di dalam rumah Mbo Darmi. Dan saat itu Hasan datang. Ia memberitahukan ada seseorang yang ingin membebaskan Aminah dari Mbo Darmi. Orang itu adalah Sarah, teman anaknya. Ono sing goleki Aminah. Sementara itu, Sarah dan Azizah baru pulang dari pasar. Mereka pun bertemu dengan Majid di jalan. Saat itu mereka saling menyapa satu sama lain. Mas Majid kenal ndak sing jenenge Mbok Aminah? Percakapan mereka berlangsung akrab, terutama ketika Sarah menceritakan alasannya untuk datang ke desa itu, yaitu mencari seseorang yang bernama Mbo Aminah.
saudaranya yang sudah lama tidak berjumpa. Majid pun akan membantunya. Ia akan mengecek data pasien yang pernah datang ke puskesmas di desa ini. Siapa tahu ada data milik Bu Aminah. Dengan begitu, Sarah akan cepat menemukan keberadaan Bu Aminah. Sarah pun sangat berterima kasih atas bantuan Majid. Siang itu juga, mereka berdua pun datang ke puskesmas. Namun sayangnya, Majid mengatakan jika Bu Aminah tidak pernah datang ke puskesmas desa ini. Datanya tidak pernah ada di sana. Kayaknya Bu Aminah belum pernah berobat ke puskesmas. Dan saat itu, ada seorang perempuan yang bernama Linda berobat di puskesmas. Dia menyukai Majid, si dokter muda itu. Namun Majid tidak menyukainya karena ia suka kepada perempuan spek uhti-uhti. Tidak lama kemudian, Hasan datang ke puskesmas. Ia memarahi Azizah di sana, lalu menyuruh anaknya untuk segera pulang, sehingga Sarah ditinggal sendirian di sana. Kowe ki tak goleki. Balik. Tidak mau. Ayo balik. Balik. Majid yang merasa tidak tega akhirnya mengantar Sarah pulang. Di saat itulah Majid baru mengetahui jika Sarah tidak tinggal di rumahnya Azizah. Akan tetapi ia tinggal di langgar desa ini yang mana sudah terbengkalai. Kamu beneran tinggal di sini, Sar? Tempatnya masih bisa dipakai sih. Agak berdebu. Ini mati? Iya, sepertinya mati. Sementara di rumahnya Aziza marah kepada ayahnya. Yang tidak tahu kenapa ayahnya itu sangat benci kepada Sarah. Padahal Sarah itu sangat malang nasibnya. Ia sebatang kara dan tidak tahu asal-usul keluarganya. Ia mohon kepada ayahnya agar tidak jahat kepada Sarah. Sarah tuh orangnya baik, Pak. Tahu orang tuanya siapa dan di mana. Kasihan, Pak. Selain pintar mengobati orang, ternyata Majid juga pintar bermain listrik. Saat itu ia berhasil memperbaiki mikrofon yang ada di langgar. Kebetulan waktu sudah masuk maghrib, sehingga Majid segera mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah sekian lamanya, kumandang azan akhirnya terdengar kembali di desa Wonoenggal. Sudah bertahun-tahun tidak pernah ada yang azan di desa itu, Slur. Para warga tampak kebingungan, sementara Mbok Darmi terlihat marah dengan orang yang azan tersebut. Apa itu? Apa kuwi? Wah, su tenang. Wani-wanine. Mbok Darmi lalu menyuruh Karyo dan Idris untuk mencari tahu siapa orang yang azan tersebut, lalu berikan orang itu pelajaran. Sementara itu, Majid sudah selesai sholat maghrib. Ia pun segera pamit kepada Sarah untuk kembali pulang. Bu Darmi berbincang dengan Bu Aminah. Saat itu Bu Aminah sudah merasa lelah hidup disiksa seperti binatang. Ia minta agar Bu Darmi segera membunuhnya saja. Tapi Bu Darmi tidak mau. Ini memang tujuan dirinya. Ia ingin melihat Aminah hidup tersiksa. Ia tidak ingin Aminah mati begitu saja. Arep apa kowe Darmi? Ning aku seneng ndelok kowe sengsara. Sementara Karyo dan Idris mulai bergegas menuju langgar yang ada di tepi hutan untuk memberikan pelajaran kepada orang yang sudah azan tadi. Dan hal itu pun didukung oleh Hasan. Akhirnya Karyo dan Idris sampai di langgar. Mereka tidak tahu saat ini hanya ada Sarah yang tengah mengaji. Kemudian Karyo melempari sebuah batu kepada atap langgar itu. Suara keras membuat Sarah merasa terkejut. Ternyata hal itu membuat sosok kuntilanak marah
Dan seketika sosok Kunti menyerang Karyo Slur sampai ia tewas di tempat. Idris lalu datang ke rumah Hasan. Dia melaporkan jika Karyo sudah mati di tangan Kunti itu. Karyo mati dibunuh anak. Keesokan harinya, terlihat Sarah dibonceng oleh Majid. Majid akan membantu Sarah mencari informasi Bu Aminah kepada warga desa Wonoenggal. Namun saat itu mereka salah fokus, karena para warga ramai berbondong-bondong memakamkan jenazah Karyo yang mana katanya meninggal akibat diserang kuntilanak saat malam tadi. Meninggalnya kenapa? Dibunuh sama kuntilanak. Hari semakin siang, saat itu Sarah membersihkan langgar. Lalu ia dikejutkan dengan kedatangan Azizah. Azizah datang dengan membawa makanan. Saat itu mereka pun banyak berbincang. Sarah berkata Majid membantunya lagi untuk mencari Bu Aminah. Dan mereka pun membicarakan tentang kematian Karyo, yang mana menurut warga, ia dibunuh oleh Kunti. Kulo nuwun, Mbok. Malam harinya, Linda datang ke rumah Mbok Darmi. Ia ingin meminta pertolongannya. Dia berkata jika sebenarnya ia suka kepada pemuda yang baru datang ke desa ini, yaitu adalah Dr. Majid. Dia ingin Mbok Darmi membuat Majid suka kepadanya. Bu Darmi mengatakan tidak usah. Bu Darmi sangat benci kepada Majid karena dia adalah orang yang telah mempengaruhi warga untuk tidak lagi percaya kepadanya. Dan semenjak ada dokter itu, banyak orang yang beralih darinya dan memilih untuk berobat ke puskesmas. Namun, jika Linda benar-benar ingin merebut hati Majid, maka Bu Darmi memberikan sebuah syarat. Yang mana Linda harus bisa membuat Sarah diusir dari desa ini. Saya bisa bantu kamu, tapi kamu harus usir dia dari desa ini. Usir dia! Sementara itu, tanpa disangka-sangka, Hasan didatangi oleh kuntilanak Wati di dalam rumahnya. Sontak hal tersebut membuatnya terkejut. Sementara itu, saat Idris naik sepeda malam-malam, ia melihat sosok Kunti di atas pepohonan. Kemudian ia diserang, sampai akhirnya ia tewas mengenaskan juga. Keesokan harinya, Linda akan mulai beraksi. Ia mempengaruhi warga di pasar untuk bersama-sama mengusir Sarah dari kampung ini. Ia pun memfitnah Sarah jika Sarah adalah penyebab dari kematian Karyo dan juga Idris. Sarah disebut sebagai anak Kunti, dan ia difitnah telah membangkitkan kuntilanak yang ada di desa ini, sehingga banyak warga yang menjadi korbannya. Saudara-saudara, kampung kita itu sudah gak aman lagi. Wah, itu terjadi gara-gara anak kuntilanak itu tinggal di kampung kita. Kebetulan saat itu Sarah pun datang ke pasar. Ia tidak terima dituduh seperti itu. Dan untungnya ia dibela oleh Azizah dari fitnah Linda itu. Nah, ini orangnya. Salahku apa yo? Sekarang mendingan kamu pergi dari kampung. Mbak, jangan menuduh sembarangan ya. Gara-gara kamu, Mas Idris sama Mas Karya tuh mati. Usir! Malam harinya, ternyata Bu Darmi sering melakukan praktek aborsi slur kepada para wanita muda yang belum siap hamil atau hamil di luar nikah. Dan janin-janin yang ia gugurkan kerap dimakan oleh Bu Darmi sendiri, mungkin agar ilmu hitamnya menjadi lebih kuat. Ih, ngeri banget ya Slur. Sementara itu, para warga desa
Mereka terus diprovokasi oleh Linda, yang mana agar mengusir Sarah dari desa ini supaya teror kuntilanak dapat menghilang. Yasin Namun beruntung saat itu masa dapat dihentikan oleh Pak RT dan juga Majid. Kenapa kau jadi provokator? Dulur-dulur, saya tenang. Ojo main saenake dhewe. Teman saya datang tujuannya baik mencari saudaranya bernama Bu Aminah. Wes saiki bubar. Ayo. Wes balik kok kabeh, ayo. Ayo. Sehingga rombongan tersebut tidak jadi menyerbu Sarah yang ada di langgar. Sarah yang sedang mengaji seketika menangis lur. Tujuan ia datang ke desa ini hanya ingin mencari tahu asal-usul keluarganya. Tapi dia malah berujung dituduh sebagai anak Kunti dan juga sebagai pembunuh sulur. Di sisi lain, Hasan datang ke rumah Bodarmi. Dia mengatakan jika teror Kuntilanawati sudah semakin menjadi-jadi, mereka harus segera bertindak. Hasan memberi saran agar Bodarmi segera membun-bun Aminah supaya Sarah bisa pergi dari desa ini dan kuntilanak itu dapat menghilang. Namun saat itu, Hasan melihat Bu Aminah sudah menghilang dari tempat kurungannya. Mbok, Aminah ora ono. Ternyata Aminah telah berhasil kabur. Ia berlari dengan kencang supaya tidak tertangkap lagi. Saat itu Aminah berlari melewati langgar. Namun sayangnya sekarang mata Aminah sudah katarak sehingga penglihatannya menjadi tidak jelas dan ia tak sadar jika ada Sarah di langgar tersebut. Aminah terus berlari. Namun sayangnya pada akhirnya ia pun tertangkap juga selur oleh Hasan dari arah belakang. Dari kejauhan, Kuntiwati tak akan tinggal diam. Ketika Aminah akan dibun-bun, seketika kuntilanak itu menyerang Hasan, sehingga wajah Hasan menjadi terkelopek selur. Hasan berujung tewas secara mengenaskan. Keesokan harinya, warga desa Wonoenggal merasa berduka karena Hasan, orang yang cukup disegani, telah meninggal dunia. Sarah pun mengetahui kabar tersebut dari Majid yang datang ke langgar pagi itu. Sarah datang ke rumah Azizah. Ia turut berbela sungkawa atas kematian ayahnya Azizah. Namun saat itu, Azizah penuh dengan rasa marah. Ia mulai percaya dengan omongan para warga jika kematian para warga di desa ini diakibatkan oleh kuntilanak, yang mana hal itu dipengaruhi oleh kedatangan Sarah di desa ini. Dia pun mulai menyebut Sarah dengan julukan anak Kunti. Dasar anak Kunti. Tanpa diduga, Azizah yang sejak awal baik kepada Sarah, pada akhirnya membenci Sarah juga. Malam harinya, di depan langgar melihat ada seorang perempuan tua yang sedang menangis. Saat itu Sarah akhirnya mengetahui jika perempuan tua tersebut adalah Bu Aminah, orang yang selama ini Sarah cari. Namun saat itu Bu Aminah tak dapat melihat Sarah karena matanya yang sudah katarak. Di saat itulah Bu Aminah memberitahukan jika kedua orang tua Sarah sudahlah meninggal. Kemudian Bu Aminah bercerita tentang penyebab kematian orang tuanya Sarah. Saat dulu, ibunya Sarah merupakan kembang desa di desa ini. Wajahnya yang cantik, sikapnya yang baik, membuat semua pria jatuh cinta kepadanya, termasuk Hasan, ayahnya Azizah. Tetapi saat itu, Wati, ibunya Sarah, lebih memilih untuk menikah dengan Jarwo. Dan hal inilah yang membuat Bodarmi menjadi marah,
karena dia tidak ingin melihat Wati hidup bahagia dengan Jarwo. Begitupun dengan Hasan yang merasa sakit hati karena pujaan hatinya lebih memilih Jarwo. Maka dari itulah mereka pun membakar rumah orang tuanya Sarah. Dan hal itu dilakukan tepat di saat Sarah dan kembarannya dilahirkan. Namun Sarah berhasil selamat karena ia dibawa lari oleh Bu Aminah. Sementara semua keluarganya tewas pada kejadian tersebut. Nah, selama bertahun-tahun Sarah diurus oleh Bu Aminah. Dan kemudian Bu Aminah menitipkan Sarah kepada Pak Kiai karena ia rasa Sarah akan hidup lebih baik jika bersama Pak Kiai dan juga istrinya. Namun setelah itu, Bu Darmi menyuruh Hasan untuk menangkap Bu Aminah. Dan Bu Aminah berujung disekap di rumahnya Bu Darmi selama bertahun-tahun. Setelah menceritakan semuanya, Bu Aminah lalu memberitahukan kepada Sarah jika makam ini adalah makam ibunya. Di momen ini Sarah tak kuasa untuk menahan tangisnya. Dan ia tidak menyangka jika kedua orang tuanya meninggal dengan cara yang mengenaskan. Iki makam ibu. Selain itu, Sarah juga baru menyadari jika kuntilanak yang sering ia lihat ternyata itu adalah ibunya sendiri. Ibunya mencoba berkomunikasi dengan dirinya dan menyuruhnya pulang ke desa untuk mengetahui siapa kedua orang tuanya yang sebenarnya. Setelah semuanya terungkap, Sarah pun akhirnya merasa lega dan dia juga sudah bisa mengikhlaskan dengan apa yang terjadi kepada orang tuanya. Sarah mengajak Bu Aminah untuk pulang ke Langgar. Namun tiba-tiba, Bu Darmi hendak menyerang Sarah. Tapi hal itu pun dicegah oleh kuntilanak Wati. Lalu Bu Darmi diserang sampai ia tewas. Dan secara diam-diam, ada seseorang yang mengambil tusuk konde milik Bu Darmi. Keesokan harinya, Sarah bersiap-siap akan pulang ke pondok pesantren lagi. Karena tujuannya di desa ini sudah selesai. Dan lagi pula, desa ini pun sudah aman. Karena orang-orang jahatnya sudah meninggal semuanya. Namun sebelum itu, ia berpamitan kepada Bu Aminah sambil mengucapkan terima kasih karena telah mengasuhnya sewaktu kecil. Dan Bu Aminah pun merasa bangga karena Sarah tumbuh menjadi anak yang solehah. Setelah itu Sarah pergi dari sana dengan diantarkan oleh Majid. Namun di tengah perjalanan ada seorang wanita yang memperhatikan mereka dengan penuh kebencian. Ternyata itu adalah Azizah. Kini ia bertekad untuk menjadi dukun sakti di desa Wonoenggal. Ia akan menggantikan peran Bu Darmi. Dan terlihat ia juga telah memakai tusuk konde milik Bu Darmi. Dan ternyata dialah orang yang telah mengambil tusuk konde itu pada saat malam kemarin. Dengan dirinya menjadi dukun sakti, setidaknya hal itu membuat bapaknya dapat bangga kepadanya. Dan ia akan balas dendam kepada si anak Kunti yang telah membuat bapaknya mati. Dan film pun selesai. For